Ulang tahun dulu untuk teman hidup saya. Kita ada juga ulang tahun Siapa? dari reporter kita. Siapa Dani? Bang Dedi. Bang Bang Dedi, Bang reporter. Dedi ya, selamat ulang tahun untuk Bang Dedi dan juga untuk teman hidup saya. Siapa? Ya, pasangan saya. Oh, Pundawa. Pundawa, Pak. Selamat ulang tahun ya Pak Pundawa, sukses untuk karirnya di sana. Jauh sebentar kayaknya nggak apa-apa ya. Oke, kita balik lagi dan teman-teman di Kejar Mimpi ada Syarifah, ada Zafran dan juga Iza ya. By the way, dengan sekarang kita juga masih diisukan corona ya untuk saat ini, walaupun sempat dikatakan sembuh para ODP dan juga PDP, kemudian sekarang juga sudah muncul lagi satu orang ya. Bahkan 2 orang. 2 orang ya? Dua. Aduh, dan totalnya juga udah 7. 7 ya sekarang. Oke. Untuk Kejar Mimpi sendiri saya juga melihat di Facebook dan juga sosmed lainnya kalian ini aktif sekali dalam hal kegiatan. Seperti apa sih kegiatannya, Iza? Ya, jadi kami belakangan ini kita buat 2 kegiatan online. Yang pertama itu ada webinar. Untuk KM Talks kedua kami mengundang Bang Farlan Muzaki selaku koordinator PPI Dunia, dan yang kedua ada Bang William Brasar, staf sus presiden, dan kami juga aktif dalam membuat kelas Kejar Mimpi. Kami membuka 7 kelas yang mana kita akan mentoring setiap bulannya, dan setiap minggunya itu ada 2 kali pertemuan untuk mentoringnya. Untuk kelas-kelasnya juga kita punya kelas beasiswa, kelas sosial media, kelas saham, kelas pertukaran pelajar, kelas volunteering, kelas bahasa Inggris, dan juga kelas debat bahasa Inggris. Tapi semua juga online ya? Semua juga online, kita mentoring mereka secara berkala hingga kita memastikan sampai ke aplikatifnya juga. Oke. Zafran, kenapa sih Kejar Mimpi ini targetnya adalah anak-anak muda, bahkan juga anak-anak sekolah ya? Nah, kemudian dengan masa karantina seperti ini di Aceh, artinya kalian gak bisa ngapa-ngapain dong? Yes, betul. Gimana? Jadi dengan adanya wadah ini, kelas beasiswa, kelas segala macam, karantina ini bukan alasan bahwa kita itu harus bermalas-malasan, buat mager kalau istilahnya anak muda kan. Ya. Nah, jadi kita memfasilitasi nih pada anak-anak muda itu dengan adanya kelas beasiswa, exchange, bahwa mereka nggak perlu harus keluar. Nah, jadi nggak perlu scrolling Instagram berandanya sampai habis, tak kapan habisnya kan. Dengan mungkin buka WhatsApp, melalui Zoom, kita platform-platform online lainnya, kita bisa memanfaatkan. Nah, jadi ini adalah momen di mana kita bisa memanfaatkan platform digital yang nggak pernah sekalipun kita manfaatkan dengan positif. Betul, Nah, gitu. sedang booming berarti seperti Yes. Skype begitu ya? Yes, seperti itu. Wow, luar biasa. Oke, Syarifah, ini juga waktu juga kita sudah mulai habis. Saya pengen tahu apa sih sebenarnya peran dari anak-anak muda terhadap kemajuan? Apakah untuk mengangkat mimpi mereka semakin tinggi? Sebenarnya untuk di Aceh sendiri dikatakan efektif nggak sih? Sebenarnya kalau di Aceh sendiri kan kita kembali lagi nih ya. Kalau mimpi itu kan ada 2, mimpi dengan mata tertutup dan mimpi dengan mata terbuka. Dan jadi Kejar Mimpi sendiri kalau misalnya di Aceh sejauh ini sudah cukup efektif dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada dari semenjak corona ini. Kayak kita kan mencari peluang dengan segala keterbatasan kita. Kita mencoba untuk membuat para anak-anak muda di sini untuk lebih mengembangkan soft skill, self development, bagaimana membangun karakter juga, bagaimana anak-anak muda di Aceh dengan masa keterbatasan dengan corona ini mampu untuk bersaing lagi, untuk belajar lebih banyak. Jadi tidak hanya yang sebelumnya harus beraktivitas di luar, sekarang kan harus semuanya dengan digital gitu. Betul. Kita berharap semua bahwasanya corona ini segera berakhir dan karena juga kita sudah memasuki bulan puasa dan nanti juga Lebaran. Jadi saya sangat mengimpikan kita bisa taraweh bareng lagi, bisa berpuasa bersama dengan nyaman. Sholat tarawih juga tidak dibatasi ya. Kebayang nggak sih asmara subuh? Oke. Zafran, pada proyek nanti ke depan ini mendekati puasa dan juga Lebaran terhadap Kejar Mimpi seperti apa? Jadi proyek kita ke depannya mungkin saat ini kita akan mengundang Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia, Bapak Jauhari Jauhari Waratmangun. Nah, jadi kita akan mengundang beliau untuk mengisi acara di waktu dekat ini untuk menjelang Ramadan ini. Oke, mereka dari luar Aceh semuanya. Luar Aceh, Dubes, Bu. Tetap diperhatikan ya. Enggak, kita nggak ngundang, online. secara offline. Oke, sorry. Kita gunakan platform digital tadi, kita manfaatkan. Baik, dan itu kapan tuh rencananya? Ya, dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali ya Zafran ya. Bisa main film lagi Zafran. Iya.
Soalnya kembaran saya udah nunggu juga. Udah nunggu juga, oke. Kapan debutnya gitu. Jadi terima kasih banyak untuk Iza, untuk Zafran juga untuk Syarifah. Waktu kita memang singkat sekali karena juga saya juga mengundang teman lainnya dari komunitas yang lainnya juga. Kalau ini dari untuk pendidikan, lebih ke pendidikan, impiannya seperti apa. Tapi mudah-mudahan Iza, Zafran juga Syarifah bisa menggapai mimpinya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Ya, tapi ingat bisa aja kita melenceng dari garis yang lurus itu ya. Harap bersabar. Oke, nah terima kasih untuk teman-teman saya dan nanti juga next time kita akan bisa berjumpa kembali lagi ya. Ini Azam ini baru pulang dari Amerika ya? Iza. Oh, Iza. Iza baru pulang dari Amerika. Amerika belakang dapurnya, Pak. Ya, karena dia baru beli baju nih. Saya baru ya New York begitu ya. Aminkan saja. Mudah-mudahan bisa. Enggak, kalau sekarang disuruh ke Amerika mau nggak? Gratis. Iya, gratis boleh. Ayo, tapi jangan bahaya. Kasus paling tinggi di Amerika soalnya. Oke, nggak apa. Sementara di sini adalah tempat yang paling ternyaman ya pastinya ya. Baik. Nah ini juga nanti kami akan mengundang komunitas lainnya yang adalah Aceh Zero Plastik. Tapi saya pengen tantang Rais untuk nyanyiin satu lagu. Boleh nggak sih request Tapi untuk? jangan request lah. Ya apa saja, yang saja penting boleh. lagunya. Kamu cukup bilang ini spesial untuk Pak Pundawa begitu. Oh oke, boleh. Karena ini kan kalian jauh ya. Iya jauh. Kita kirimkan pesan lewat udara. Oke, dan doa juga ya. Kau udara bagiku. Oke, ini dia Rais. Plastik sekali pakai. Nah gitu. Nah kami ini berharap untuk menyebarkan pesan dan mengundang generasi muda untuk aware bahwa saja plastik ini sebenarnya memberikan dampak yang buruk. Yang pertama. Kemudian plastik ini udah bukan isu lokal ya. Plastik ini merupakan salah satu isu global. Tadi kakak udah sebutin bahwasanya Indonesia ini negara penghasil plastik kedua terbesar di dunia, dan itu sendiri hasil penelitian dari dari Yale University. Jadi kalau kita ngelihat jadi ada namanya Environmental Perception Index, dan kita ini salah satu negara yang tingkat polusi plastiknya sangat tinggi. Iya. Dan itu nggak dibarengi dengan proses recyclingnya sendiri ya. Nah itu yang jadi sesuatu yang miris. Dan kemudian ada satu studi yang menyebutkan bahwasanya di tahun 2050 ini kita bakalan menghadapi bencana plastik. Iya. Dan ini jadi salah satu concern secara global kalau dilihat sama UNEP sendiri. Jadi itu sih triggernya. Miris sekali. Dan hadir Aceh Zero Plastik di Aceh itu tahun berapa? Kita berdiri di tanggal 6 November 2018. Baru? Iya. Wow. 2018, itu udah setahun setengah ya. Iya, 2 tahun.
Jalan 2 tahun. Oke, baik. Selama 2 tahun apa yang sudah kalian lakukan kegiatannya? Oke, jadi kami punya kegiatan bulanan ya. Itu kami nyebutnya Eco Brunch. Eco Brunch itu kegiatan yang kita ngundang volunteer. Jadi siapa aja bisa gabung. Kemudian kita makan-makan, sambil sharing. Kemudian kita clean up. Jadi bersihin sekitar tempat kita yang di mana sih kita ngadain, misalnya kayak di taman. Iya. Yaudah makan terus bersih-bersih. Terus kita adain sharing session. Itu kegiatan bulanan kita. Dan kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lain kita terlibat, seperti kayak kemarin di kegiatan Hari Sampah Nasional, ada juga International Water Day, terus juga kemarin sempat jadi guest speaker di Aceh Culinary Festival. Tahun 2000... Kemarin 2019 ya, Aceh Culinary Festival yang kemarin jadi guest speakernya. Kemudian juga ada apa lagi ya? Ada banyak sih, ntar bisa dikepoin di Instagramnya Aceh Zero Plastic. Oke, dikepoin aja di Instagramnya Aceh Zero Plastic, banyak kegiatan dan mereka juga berkolaborasi dengan teman-teman lainnya, komunitas lainnya juga, dan ini kebanyakan anak mahasiswa ya? Kebanyakan iya, mahasiswa dan juga siswa. Kenapa sih anak muda ini, apakah mereka untuk gampang diajak bekerja sama atau mereka sedang mencari jati diri sebenarnya saya ini kemana sih? Iya, sebenarnya itu ya, jati diri. Dan yang perlu kita ketahui bahwasanya kita nih 20% of population, but we are 100% in the future. Jadi kita nih 20% di masa saat ini, tapi di masa depan kita 100%. Jadi tanggung jawab kita untuk melakukan perubahan. Oke, siapa saja yang di proyek ke depan atau yang kegiatan yang sudah kalian lakukan yang dilibatkan selain dari mahasiswa dan juga komunitas? Artinya begini, kita juga harus melihat seperti pemerintah juga harus memikirkan. Setidaknya mereka bisa mendukung untuk dana kah mungkin atau fasilitas yang lain. Siapa lain yang lebih istilahnya ini berpengaruh begitu? Untuk kerjasama sendiri ya, jadi kebetulan kami baru dapat MOU ya dari DLHK sendiri. Jadi kita baru sekarang ini lagi membangun komunikasi untuk pelaksanaan MOU dengan DLHK. Di samping juga kerjasama sama komunitas-komunitas yang lain itu sih. Tapi untuk saya rasa kebijakan penting ya, makanya kami merasa kolaborasi dengan dinas-dinas terkait itu penting. Berarti pernah ya? Kalau pemerintah dukungannya seperti apa? Pernah nggak sih kalian ngirim proposal begitu? Oh belum. Belum ya? Belum, dan soal gini konsep kami di awal ya. Jadi kami berbuat dulu biar dilirik. Jadi setelah setahun terakhir kita berbuat, bisa dilihat di Instagram. Alhamdulillah baru sekitar seminggu 2 minggu lalu ya saya dapat kabar dari salah satu koordinator juga dari AAN. DLHK udah ngajak kerjasama, makanya kemarin kita udah dikirimin draft MOU-nya. Keren. Nah kalian ini teman-teman juga memberikan edukasi, sosialisasi juga bagaimana penggunaan plastik yang benar begitu ya, seperti tadi plastik sekali pakai begitu ya. Dan ada nggak sih semacam produk kalian atau program kalian untuk menciptakan barang-barang yang memang ini bisa didaur ulang untuk dipakai. Jadi nggak hanya cuman keluar-keluar doang, jangan buang sampah ya, jangan plastiknya jangan di sembarangan tempat buangnya gitu. Tapi ada nggak sih aksi nyata dari kalian untuk menciptakan sebuah produk begitu? Kalau untuk produk ya, kalau dari Aceh Zero Plastiknya sendiri nggak ada, karena emang kita concernnya di peningkatan kesadaran publik. Nah tapi member-member dari Aceh Zero Plastik itu punya project masing-masing, Kak. Contohnya kayak teman saya tuh Suha, dia tuh suka ngumpulin sedotan, pipet, dan itu dia jadiin kayak apa ya, bisa jadi kayak jadi bantal, dia ngisi ke dalam. Terus kayak buat kayak ini, kayak bata, nah dia buatin produk-produk kayak gitu. Dan itu bisa dijual? Bisa dijual. Oke, para UKM juga ada ikut bekerja sama dengan kalian? Belum ya? Nah ini juga mungkin bisa menjadi prioritas juga ya nanti ke depannya Dayar ya, seperti misalkan kayak di belakang saya ini kan adalah bisa juga didaur ulang seperti ranting-ranting yang memang tidak bisa dipakai lagi begitu ya. Baik, sayangnya dan ini hanya satu orang yang datang. Saya berharap banyak nih teman-teman. Ya harusnya yang datang juga turut hadir di sini Aan dan Suha ya. Aan ya. Yang lain. Saya bakal nagih nanti Aan. Aan ya. Aan, dia enak dia. Makanya saya udah nebak nih pasti ini komunitas Aan. Iya. Nah seharusnya ya Aan, hari gini kamu tuh nggak ke Melabo ya. Iya. Nggak mudik harusnya. Iya dia melarikan diri dia ke Melabo. Oh, Bang Aan ini. Tapi nggak apa-apa, Aan nanti bisa kita undang di lain kesempatan. Untuk saat ini memang aktivitas dari Aceh Zero Plastic masih off ya. Masih off ya. Itu memang dari himbauan dan arahan dari atasan kalian begitu.
Baik, luar biasa sekali. Kita break dulu boleh? Nanti di segmen terakhir kita akan segera kembali tetap di Aceh Gino.